Kalian kalau misalkan ngira banyak mesin dari Yamaha ataupun Honda kayak Matic kok pakai turbo, DOHC kok lemot, dan juga beberapa fitur-fitur mesin 150 cc yang katanya moge tapi ada suara gamelan di mesin. Kalian mungkin mengira kalau misalkan itu adalah fitur yang absurd dan juga aneh. Tapi jangan dulu kita lihat ke pabrikan Jepang, kita lihat ke pabrikan motor yang lainnya. Ada desain konfigurasi dari atu motor yang kayaknya ini mah kagak bakal bisa dipakai buat kaum ngaber. Apalagi dengan konfigurasi mesin yang bisa dibilang absurd. Nih Riven bakal agak coba spill dikit nih bang, maksudnya absurd itu kayak gimana sih? Apakah karbonya pakai karbo PWK kapal selam apa gimana? Kagak gitu juga. Jadi ada motor dengan konfigurasi mesin yang bisa dibilang pertama, ini ya Riven spill dulu dikit. Block share-nya itu nyatu sama crankcase. Yang kedua, intake manifold itu ada di depan dan juga knalpotnya itu ada di belakang. Terus nih ya, block head cylinder itu kebalik. Dan yang paling kocaknya lagi, ini motor mesinnya itu block head cylindernya itu miringnya itu ke belakang. Ya banyak hal. Ini gimana sih motor pokoknya? Yes, BMW G310 GS. Ya, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sebuah motor yang datang dari BMW. Brand yang kita tahu ini motor udah borosnya minta ampun, belum juga kunci-kuncinya pada beda. Kagak bisa kalau misalkannya punya BMW dibawa ke bengkel pinggir jalan, repot bawaannya. Tapi kali ini kita bakal ngebahas sebuah motor dari BMW yang dengan menggunakan konfigurasi mesin yang sangat kocak. Tidak bocah-bocah ngaber pokoknya mah yang bakal bikin ribet banget orang yang ngerjain ini motor. Yes, BMW G310 GS. Jadi mana basic motor ini adalah motor adventure. Meskipun sekilas ini motor bentuknya kayak Tiger, tapi kagak gitu juga. Apalagi nih kalau misalkannya kita samain kayak Vixen yang di custom, tapi harganya kagak bisa ngomong bercanda dah ini motor. Kita kalau misalkannya ngomongin motor adventure itu udah ternama banget dah kalau misalkannya udah ngomongin BMW mah. Apalagi Sperian GS series yang emang udah ternama banget, terkenal dengan motor-motor adventure. Dan sekarang yang bakal kita bahas GS 310 cc dengan konfigurasi mesinnya. Kita loading dulu dah. Pokoknya bukan buat orang mendang mending beneran, bukan. Emang apa sih nggak boleh? Nah bang, ini kenapa sih motornya itu bisa unik banget? Yes, kita bakal hanya fokus pada bagian konfigurasi mesin dari ini motor. Dan juga mungkin beberapa hal yang mungkin kalian mikir, bang ini bisa pakai block share di hasil dari Vixen apa kagak? Kocak gila. Nah sebagai informasi singkatnya, spesifikasi dari motor ini menggunakan kapasitas 310 cc DOHC single cylinder. Tapi emang bukan cuman angkanya yang mungkin terdengar absurd 310 cc. Jadi bakal agak jelasin lagi nih lebih spesifik tentang konfigurasi spesifikasi dari ini mesin, karena kita tahu juga masih bingung ya, takutnya disamain sama motor Mio gitu mesinnya. Kagak. Yang pertama adalah reverse inline engine, yang artinya mesin dengan posisi silinder miring ke belakang. Nah biasanya di motor-motor Jepang kayak Honda CR-F ataupun WR, ini konfigurasi tidak lazim ataupun tidak umum, karena kebanyakan dari motor Jepang itu lebih ke miring ke depan. Nah kelebihannya yaitu angin ataupun udara yang bisa langsung masuk ke throttle by wire. Throttle by wire mah itu mah gas. Maksudnya langsung masuk ke throttle body. Terus ruang di mesin bisa lebih kosong, gas buang bisa lebih secara shortcut lebih cepat karena langsung udah tuh keluar ya, kagak usah muter-muter dulu udah tuh ya knalpot. Dan ya motor juga bisa malah bakal makin seimbang kalau misalkannya dipakai nikung, karena titik gravitasi berat ini motor itu ada di tengah. Terus yang kedua adalah head cylinder ini motor diputar 180 derajat. Nah sebenarnya berarti ini knalpotnya ada di belakang mesin ataupun ada di dalam mesin. Iya bener. Sebenarnya emang desain ini tuh nggak umum banget di motor-motor harian. Dan emang selain BMW yang pakai konsep ini tuh yang mirip-mirip itu ada di Yamaha YZF 450 dan juga WR 450. Ya kita tahu kalau misalkannya ini buat sekelas motor adventure, yang karena ini stabil banget nih buat dipakai motor-motor adventure, makanya kebanyakan konfigurasi seperti ini tuh di-apply di motor-motor adventure. Dan selain Yamaha ada juga beberapa pabrikan motor adventure lainnya seperti Husqvarna dan juga KTM. Jadi bisa dibilang BMW G30 GS ini termasuk salah satu motor produksi massal non racing pertama yang pakai reverse head kayak seperti ini pokoknya. Tapi bukan berarti kalian mikir gini ya, berarti bang semua head motor bisa dibalik biar unik. Misalnya block head FU gitu ya, knalpotnya pengen pindah ke belakang terus pasangnya dibalik pakai lem Korea, kagak gitu. Terus hal unik yang ketiga dari ini motor adalah block share ini motor nyatu sama crankcase. Bingung apa kagak dah tuh ya. Jadi kagak bisa pakai substitusi block share sembarangan ini motor, karena kagak bisa dilepas.
Jadi memang mesin G310GS ini blok silinder dan crankcase-nya itu didesain secara nyatu struktural, yang artinya bagian rumah piston ataupun blok dan rumah kruk as ataupun crankcase dibuat dari satu kesatuan besar, bukan dua bagian yang disambung baut kayak motor-motor biasa. Tapi ya jangan salah paham dulu, sebenarnya ini bukan cetakan utuh, tetap satu cetakan yang disambung sama tapi lebih rapi, atau mereka menyebutnya itu garis pemisah horizontal. Biar kalau misalkan yang mau bongkar mesin itu masih bisa, tapi karena struktur utamanya itu lebih solid aja. Yang karena efeknya ini juga getaran mesin bisa terasa lebih ringan. Terus ya minim bocor pada bagian mesin, bocor oli maksudnya, dan pastinya mesin bisa lebih kaku. Dan biasanya konfigurasi mesin ini tuh emang digunakan di motor-motor gede dengan silinder satu silinder. Karena buat motor-motor badak atau silinder pistonnya pasti gede. Kalau misalkan sembarangan banget tuh getaran bisa main-main. Nah, dengan konfigurasi seperti ini bisa meminimalisir terjadinya getaran yang kagak rasional. Dan emang jarang buat dikonfigurasi motor-motor kapasitas yang kecil. Dan sebenarnya ya konfigurasi ini juga nggak cuman ada di BMW G310GS doang, ada di beberapa motor-motor Eropa yang terafiliasi kembali lagi di India barang TVS Motor. Jadi sebenarnya TVS Apache 310 juga menggunakan konfigurasi basic mesin yang sama dengan BMW BMW GS310GS. Itu dah pokoknya yang dari sebutin lupa terus. Goblok. Jadi bisa dibilang G310GS ini bukan cuman BMW rebridge dari India, tapi emang punya desain yang benar-benar dirancang dengan filosofi Eropa. Gokil gak tuh. Tapi BTW Perindapan cakep juga ya, punya inovasi mesin yang emang berkolaborasi dengan pabrikan-pabrikan sekelas di Eropa, BMW, Husqvarna, KTM. Jadi emang secara konfigurasi ini mesin bukan dipasang di BMW doang, tapi ada juga di beberapa motor-motor di kelas Eropa gitu ya, seperti KTM, Husqvarna, dan juga BMW. Yang lebih produksinya itu ini benar-benar terafiliasi dan juga bekerja sama dengan pabrikan motor yang ada di India, yaitu TVS Motor. TVS juga punya konfigurasi mesin seperti ini, yaitu TVS EP310. Gokil gak tuh ya? Jadi bisa dibilang ini perkawinan silang antar benua ya. Jadi mungkin beberapa hal yang tadi dipanjelaskan terkait bagaimana keunikan konfigurasi dari mesin ini motor BMW G310. BMW apa sih? Pohowai anjir, BMW. Goblok. Ya, jadi itu mungkin sedikit penjelasan tentang BMW 310GS yang memiliki konfigurasi perancangan mesin yang bisa dibilang sangat unik sekali. Dan beberapa keunggulan dari konfigurasi seperti ini seperti pemasukan input udara lewat throttle body yang bisa lebih leluasa, bisa langsung ngeplong gitu ya. Terus emang pembuangan ataupun exhaust yang bisa lebih shortcut juga karena lebih dekat langsung ke pembuangan, ke knalpot, ke usah muter-muter dulu dah tuh ya head knalpot. Terus emang gravitasi motor yang bisa lebih seimbang karena posisi beratnya itu ada di tengah. Tapi kalau misalkannya konfigurasi seperti ini diaplikasikan di motor-motor yang emang udah umum di Indonesia, kayaknya cocok dipasang di Pega gitu ya, ataupun di Smash gitu. Kalau misalkannya ngomongin harga ya ada inovasi, ada harga. Pokoknya meskipun ini motor dirancang di Indonesia kapan bisa punya inovasi kayak gitu ya. Semoga kita doain dah ya.